teman-temannya yang lain nanti bisa mendengarkan rekaman yang sedang saya rekam ini. Kalian diwajibkan untuk menggunakan email Atmaluhur ya untuk masuk ke Meet ini. Oke, saya mulai. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Ya, izinkan saya share screen. Suara saya kira-kira jelas terdengar? Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Ya, PowerPoint-nya apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Mari kita mulai. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Yohanes Setiawan Japriyadi. Di semester ini, tahun ajaran ini kebetulan saya mengampu mata kuliah rekayasa web. Nah, sedangkan materinya kalau kalian lihat di sini tertulis Gasal 2020-2021, di mana yang mau saya sampaikan adalah materi yang akan saya sampaikan ke kalian ini kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya. Oke, hampir dibilang persis. Bedanya apa? Sebenarnya bedanya ya ada pun beda sangat sedikit. Jadi kalian yang sudah bisa melihat jadwal kuliah di web mahasiswa, nanti ya saya ulangi, bagi kalian yang sudah bisa melihat di web mahasiswa menu jadwal kuliah, di situ kalian bisa download bahan ajar, bisa download RPS, bisa lihat video YouTube-nya di channel saya. Jadi kalian tinggal lihat aja. Mau mulai start duluan boleh. Oke, mau mulai start duluan boleh. Jadi kalian bisa pelajari dulu kira-kira rekayasa web nih mempelajari apa. Nah, saat dikasih soal, baik itu soal tugas maupun soal ujian, kalian udah tahu gambarannya. Nah, boleh maling start istilahnya. Yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Yohanes Setiawan Japriyadi. S1 S2 saya dari Universitas Budi Luhur Jakarta, di mana S1-nya kemarin jurusan Teknik Informatika. Sedangkan S2-nya kelanjutan dari Teknik Informatika. Jika di S1 disebutnya apa? Rekayasa Komputasi Terapan. Nah, kalau D3-nya saya dari Amik Atmaluhur. Kebetulan jurusannya Komputerisasi Akuntansi. Untuk perkuliahan ini, sistemnya, kan sekarang nih kita lagi online ya. Jadi kalian silakan langsung motong saya jika ada pertanyaan. Nah, jika kalian dalam tanda petik diam, saya anggap gak ada pertanyaan, saya akan lewatin lagi. Saya ulangi, jika kalian mau bertanya, silakan langsung ajukan saja pertanyaannya. Oke, boleh potong saya. Pak, saya belum jelas bagian ini. Jangan udah terlampau jauh baru minta, Pak, apa tadi itu, Pak? Nah, jangan seperti itu. Jadi kalau ada kurang jelas, sekali lagi tanyakanlah. Sampai ini dulu, apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, nggak ada pertanyaan berarti ya, kita lanjut. Nah, terus ceritanya, kok tiba-tiba ada gambar seperti ini? Nah, ini ceritanya nih. Jadi ceritanya ini film seri. Ceritanya Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. Agent of S.H.I.E.L.D. nih, dia yang menemani superhero Marvel kayak Hulk, kayak Captain America dan segala macamnya. Nah, mereka nih orang di belakang layarnya. Seperti dia ini, Philip Coulson misalnya. Nah, kenapa dia nih membos orang-orang di belakang layarnya lagi, yang lain nih kayak gini nih. Ada ceritanya. Supaya kita tahu dia ini punya kemampuan. Nah, caranya gimana supaya kemampuannya ini timbul? Ternyata dia kena reaksi dari pecahan yang alien itu, sehingga dia dapat kekuatan, disebutnya internal apa atau apa kayak gitu. Nah, kemudian kenapa dia ini bisa berkhianat, misalnya masuk ke Hydra, semuanya ada alurnya atau ceritanya. Sama seperti di mata kuliah ini, kebetulan mata kuliah praktek, jadi apa yang kita gunakan atau kita pelajari di pertemuan pertama ini akan digunakan kembali di pertemuan selanjutnya. Saya ulangi, sama seperti cerita seri film ya seperti yang saya contohin ini.
mata kuliah rekayasa web, khususnya yang saya ajarin ini, nanti berkelanjutan. Yang kita pelajari hari ini akan digunakan kembali pertemuan selanjutnya. Jadi usahakan kalian memahami jilid demi jilidnya atau demi pembahasan. Supaya apa? Ya, supaya kalian enak mempelajarinya. Nah, sama dengan cerita seperti ini nih. Kok tiba-tiba dia bisa civil war, bisa berantem sesama superhero-nya. Nggak taunya nanti ada ketemu Captain Marvel katanya. Captain Marvelnya kok ketemunya sama Nick Fury dan segala macamnya. Nah, ceritanya itu semuanya ada timeline. Ya, kalau kita nggak pernah nonton tiba-tiba kok ada yang si Rocket itu yang bentuk rakun kalau nggak salah, megang roket, dia bisa nembak itu, bisa ngomong pula. Kenapa ceritanya ternyata ada The Guardian of the Galaxy ini. Nah, semua itu ada hubungannya maksud saya. Jadi kalaupun kalian tertinggal, oke, nggak ngerti di satu bagian, coba lihat bagian sebelumnya, karena saling berkesinambungan. Sekali lagi, jika kurang jelas atau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Oke, kalau nggak ada, saya lewatin. Nggak ada ya, lewat. Nah, kemudian seperti ini. Untuk kegiatan perkuliahan kita, platformnya tetap ada yang namanya Classroom, ada YouTube. Nah, satu laginya terakhir ini saya nggak menggunakan lagi. Kalau tahun sebelumnya 2020-2021, kalau kalian ini kan 2021-2022, saya masih menggunakan WA waktu itu. Nah, tapi khusus mulai sekarang saya nggak menggunakan WhatsApp grup lagi, tapi Telegram grup. Kenapa? Nah, ini ada yang penting nih. Jadi saya menggunakan Telegram grup. Kalau kalian lihat, ada si Desi yang baru join, ada si Khaled yang baru join, ada si Rinal, dan seterusnya. Mereka ini harusnya tidak punya alasan dengan tidak mengetahui saya ada minta seperti ini. Oke, jadi, nah di sini saya ada minta karena polling ini penting untuk dilaporin ke prodi terkait pilihan kalian mau kuliah secara online atau offline. Oke, jadi isi pilihannya, dipilih. Kemudian yang seperti saya bilang, Pak, teknisnya nanti nilai kehadiran kami ini dihitung dari mana? Dihitung untuk khusus pertemuan pertama ini, dihitung dari kalian ngisi voting nih. Jadi polling ini ya nanti kalau kalian udah ngisi, contoh Rinal, saya nggak tahu Rinal ini ada nggak orangnya. Sekarang ada nggak Rinal di Meet ini? Ada mahasiswa yang namanya Rinal? Nggak ada ya. Jika nggak ada, berarti ini saya nggak ada. Walaupun orangnya nanti bilang, Pak, saya hadir kok ada tuh ya. Saya nggak kenal, nggak ada nama Rinal misalnya di absen. Kalau si Lia ada, si Desi ada, Antonius ada, Yoga E ini apa? Yu-Gi-Oh itu ya? Ada Yoga E? Nggak ada juga. Vidi Bahrun, Eva Maulani ada? Ada, Pak. Ya, bagus. Jadi kalau Eva nih ya udah dianggap hadir dia. Jadi sekali lagi pertemuan pertama kehadirannya saya ngelihat dari nama-nama ini. Akan tetapi kayak gini nih, Dita, ada nggak namanya Dita? Ada, Pak. Dita nama aslinya apa? Emang Dita? Nama asli kamu? Oh, Dita Rahmanda, Pak. Nah, itu maksud saya. Oh, iya. Gunakan nama yang benar kayak ini nih, Rezekanta apa pokoknya ya. Walaupun kalian udah milih, saya bilang kan yang sudah ngisi dianggap hadir, ya nggak, di pertemuan pertama ini. Tapi kalau namanya nggak jelas, ya itu kan bikin bingung. Nah, kayak kelas berat nih, entah siapa kelas berat nih kan, ya nggak. Nah, kalau pun udah ngisi, ya dianggap nggak hadir. Gunakan nama jelas, kayak Rian Cahaya nih udah jelas, Rika Damayanti udah jelas, Mili Rate, saya nggak tahu ada nggak, tapi Sofi ada nih. Gunakan nama yang benar ya intinya. Cynthia gunakan nama yang benar. Nah, ini nih udah nama benar dan seterusnya. Oke, sekali lagi gunakan nama yang benar kayak ada di sistem. Jangan gunakan nama alias kayak si kelas berat ini. Jadi nggak jelas nanti. Nah, untuk pertemuan pertama, kehadiran kalian akan dilihat dari yang
polling ini. Lihat aja di paling atas, rajin-rajin membaca. Isi sebenar-benarnya ini dalam artian gimana? Jadi data polling ini seperti permintaan prodi di rapat kami di hari Jumat itu. Nah, kami diminta untuk mendata berapa jumlah mahasiswa yang mau offline, berapa jumlah mahasiswa yang mau online. Data ini angkanya nanti akan kami laporkan, oke, ke mereka. Jadi strategi perkuliahan selanjutnya mereka bisa nentuin. Jika banyak yang milih offline, misalnya apa keputusan mereka. Nah, nanti kita seperti itu. Ya, kalau kita lihat sekarang, datanya paling banyak milih offline. Berarti tatap muka di lab, istilahnya praktikum kita. Tapi permintaan Pak Bambang, kalau udah milih offline, harap konsisten hadir. Jangan sampai gayanya ada berapa nih? 35 orang yang menyatakan, nah ini nama Rockly pula nih. Nanti usahakan nama aslinya ya, jangan tulis Rockly. Karena saya nggak mungkin menganggap Rockly ini hadir nanti. Saya nggak nemuin di absennya. Nah, 35 orang tuh diharapkan konsisten hadir untuk mengikuti perkuliahan di lab. Jangan sampai udah nentuin offline, tahu-tahu nanti berubah pikiran. Seperti itu ya. Konsisten ini maksudnya gimana? Ya kalau memang terpaksa berhalangan hadir, misalnya sakit atau gimana, ya mau nggak hadir, berarti izin nggak hadir. Tapi setidaknya kalau 35 ya, masa kompak 30-nya nggak hadir, cuma 5 yang hadir. Nah, itu maksudnya yang Pak Bambang coba hindari. Jadi ya bersama-sama lah bertanggung jawab dengan pilihan, maksudnya seperti itu. Jadi kalau mau offline, yuk offline. Oke, seperti itu ya. Sampai ini kira-kira jelas? Jelas, Kalau Pak. ya, oke, ya, terima kasih. Intinya sekali lagi, jika tidak ada pertanyaan, saya anggap sudah jelas ya. Nah, pollingnya silakan diisi. Saya ulangi, untuk pertemuan pertama ini, kehadiran kalian dianggap dari isi polling. Gunakan nama yang benar. Nah, Sadam udah diganti nih, si Rockly tadi, dan seterusnya. Silakan gunakan nama yang benar, nama yang asli. Kita lanjut. Nah, kenapa tadi tuh saya balik lagi ke presentasi, nggak WhatsApp grup lagi, malahan Telegram. Pertama, fitur di Telegram ada support polling, jadi kita nggak usah, dan seterusnya DST kayak gitu. Silakan isi, lanjut, ya nggak? Itu nggak ada di sini. Kita tinggal polling, kalian tinggal milih, nggak susah-susah, nggak perlu ngetik-ngetik lagi nanti. Nah, kemudian di Telegram ini, walaupun kalian baru join, misalnya Yulinda Sari ini baru join, dia tetap bisa mengisi polling juga. Jadi istilahnya nggak mungkin nggak tahu info. Yang ada tuh cuma males saja kalau nggak tahu. Oke, jadi nggak usah banyak alasan. Pak, saya baru masuk grup, katakan kayak gini nih contohnya. Rewawa, saya nggak tahu siapa Rewawa, tapi dia baru masuk grup. Pak, saya nggak tahu info, nggak mungkin karena di atas nih ada barangnya. Oke, jadi silakan diisi untuk kehadiran pertemuan pertama. Terima kasih. Nah, kemudian apa? Ya, dia maksimal file yang bisa dikirim 2 GB di grupnya. Kalau WhatsApp, kalau nggak salah cuma 25 MB. Terus, di Telegram group, kita bisa sambil video call dan share screen. Nanti, yang sekarang ini kan ceritanya saya menggunakan Meet nih, Google Meet, untuk kita bahas share screen-nya. Nah, di sini pun bisa panggilan grup nih. Ya, bisa panggilan grup, kita continue, nanti di semua kalian nanti akan terhubung di jaringan ini. Saya malahan bisa share screen juga nanti di sini. Ya, ini nggak usah diangkat, cuma sekedar nyoba nih. Jadi kalau kalian mau share screen bisa dari sini, nanti bisa kedengar. Share screen ada, recording ada, lengkap fiturnya. Nah, itu ceritanya kenapa alasannya penggunaan Telegram. Nah, jadi kalau kalian belum pernah tahu Telegram, ya ini kita coba teknologi yang baru. Oke, itu ya. Selebihnya ada Classroom. Nah, kalau yang tahun sebelumnya full kehadiran tuh ada di Classroom. Ya, full tahun sebelumnya. Makanya sengaja saya menggunakan materi tahun sebelumnya ini untuk perbandingan. Tapi yang mulai sekarang ya kalau kita banyak mayoritasnya offline, ya kita absennya nanti dari kehadiran di tempatnya. Oke, materi tetap nanti bisa saya share, tapi kalau kalian udah melihat di jadwal kuliah, harusnya di jadwal kuliah itu pun sudah ada materinya, lengkap dengan playlist YouTube-nya. Jadi
jangan lupa klik jadwal kuliah di web mahasiswa. Nah, kemudian kuis segala macam nanti delete lah. Pastikan loginnya ada di HP dan aktifkan notifikasinya. Jadi kalian kalau ada info apa cepat tahunya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Nah, untuk penilaian nilai akhir ini masih sama. Harusnya semester 5 kalian udah tahu. Ada 4 bobot. Tapi di sini yang mau saya tegaskan, nilai akhir itu bisa ditambahkan maupun dikurangi dari sikap kalian. Apa intinya? Jadilah anak yang baik. Itu maksud saya. Nah, kenapa jadi anak yang baik ya? Anak yang menyenangkan, yang seperti itu. Karena apa? Nanti kan nilai akhir tuh digunakan untuk penentuan grade ini. Misal nilai akhir kalian 80 misalnya di sini. 80 itu kan masih termasuk di B. Aduh, kata saya, anaknya anak baik nih. Udahlah, sikapnya pun menyenangkan. Udahlah, kasihlah naik ke A. Kayak gitu, kurang lebih. Waduh, dia ini kurang ajar. Udah 80 pun udahlah, biarinlah dia B. Orangnya juga kurang ajar kok, misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Gambaran yang kurang lebih plus minus dari sikap. Kalau ada pertanyaan, langsung tanyakan ya. Kalau nggak ada, saya lewatin. Nah, terus tentang ini. Kehadiran, jika di bawah nilainya 70, itu sama aja kalian nggak lulus. Berapapun nilai tugas, UTS, UAS-nya. Ya, harusnya bisa A, karena kehadirannya di bawah 70, itu dianggap nggak lulus. Terus gimana? Ya usahakan hadir. Atau minimal, kalaupun berhalangan hadir, mengabarkan ke saya. Jangan ngabarin ke teman. Ngabarin ke saya, misalnya kalian izin ngapain, izin kerja lah, izin sakit, itu tetap masih dianggap hadir. Yang dianggap gak hadir tuh jika apa? Jika kalian alpa atau tidak ngabarin sama sekali. Ibaratnya hilang di telan bumi. Ya. Itu yang dianggap alfa, bisa ngirangin nilai kehadiran. Nah, contoh tadi tuh si Sadam sudah mengisi vote, berarti pertemuan pertama Sadam hadir. Untuk pertemuan kedua kebetulan dia lupa ngabsen, nggak ngabarin, nggak ngikut intinya, berarti pertemuan kedua nggak hadir. Ini satu, udah 2 pertemuan, dia hadirnya cuma 1, berarti setengah dari 100. Nilai kehadirannya adalah 50. Cara ngitungnya gitu. Tapi nggak mungkin pertemuan kita hanya 2 kali. Pertemuan kita itu totalnya 16 kali. Sudah termasuk 2 kali untuk ujian. Jadi tatap mukanya ada 14 kali. Ya, ditambah 2 kali untuk ujian, yaitu UTS dan UAS. Jadi pembaginya nanti berapa kalian hadir, berapa kali kalian hadir, misalnya 15 kali. Bagi 16 kali 100, dapatlah nilainya. Ya. Saya harap kalian jangan bermasalah di kehadiran. Ya, usahakanlah minimal mengabarkan jika berhalangan hadir, maka aman. Oke, walaupun nggak hadir, ya ngabarin, itu masih tetap dianggap hadir. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lewatkan. Nah, kemudian ini, mulai semester kemarin, baru aja sebelum semester yang sekarang, ada yang namanya tinjauan nilai itu dimulai lagi, dan tinjauan nilai sudah bisa dilakukan melalui website web mahasiswa. Nah, akan tetapi tinjauan nilai itu baru bisa kalian lakukan jika di-approve atau disetujui atau diperbolehkan oleh dosennya. Nah, maksudnya gimana? Yang selama ini terjadi adalah kalian beramai-ramai datang ke BAK, nyoba-nyoba, siapa tahu aja dosennya baik, kalian bilang kan minta BAK nyetak, kertasnya sangat tebal. Nah, kali ini sistemnya agak dimodif dikit, sehingga cara kerjanya kalian yang hanya bisa melakukan tinjauan nilai itu jika disetujui dosen pengakunya. Dalam artian gimana? Misalkan setelah kalian bahas dengan dosennya, Pak, coba Bapak tolong hitung lagi ya nilai saya. Kalau saya hitung nilai saya itu harusnya 81. Nah, dicek kan sama dosennya. Oh iya ya, ternyata dosennya salah dalam penilaian. Ya, tinjauan itu gunanya kayak gitu. Jadi kalian dilihat, oh nilainya kurang di sini nih ternyata. Atau yang kemarin susulan, tapi nilai susulannya itu belum masuk. Nah, jadi gimana? Nilai susulannya nanti diisi di saat tinjauan. Nah, mahasiswa yang ngaturnya, yang minta nanti dosennya menyetujui, baru
permintaan dan bisa dicetak segala macam. Nah, yang mau saya bilang, jika kalian menemukan nilai 999 yang di bawah ini ya, itu jangan gembira dulu. Oh, saya udah pasti A, nilai saya 999, kalian bilang, karena 100 itu udah A, saya ini 999. Jangan gembira dulu, nilai 99 itu dianggap tidak ada nilai. Saya ulangi, nilai 999 itu dianggap tidak ada nilai. Masih mendingan kalian dapat nilai 0. 0 adalah nilai. 999 bukan nilai. Kenapa? 999 itu kalian dianggap tidak mengumpulkan atau tidak mengikuti ujian. Otomatis nilainya nggak ada. Nah, sehingga ngaruhnya di mana? Ngaruhnya, walaupun nilai akhirnya jumlahnya 71, itu dianggap tetap nggak lulus. Karena ada salah satu komponen yang kalian 999. Akan berbeda jika salah satu nilai UTS, UAS, atau tugasnya 0, nilai akhirnya 71, kalian masih tetap bisa dapat B. Masih mendingan 0. 0 ini adalah kalian ngumpulin, kalian ngerjain, tapi nggak ada yang benar, ya 0. Salah. Ya, salah semua, jadi dapat 0. Masih mendingan, masih ada kesempatan untuk lulus dibandingkan dengan nilai 999. Sampai ini jelas juga. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lewatkan. Kalau ada, silakan langsung bertanya. Nggak ada ya? Masih ada nggak ada orang ini? Andri Mulya Bayu Atmaja mau nanya? Nggak ada. Ya, Saddam Hussein? Enggak, Pak. Pak. Oke, aman berarti ya. Iya. Bapak. Iya, siapa Opa ini? Pak Jabel, Pak. Oh, silakan. Abel. Forum absen mana, Pak? Forum absen. Forum absen. Oh, tempat absen. Kamu ngikutin nggak dari awal tadi si Abel? Putus Oh, Pak baik. suara tadi, Pak. Oke, Nge-lag. baik. Saya ulangi ya, untuk kehadiran pertemuan pertama ini, kalian cukup ngisi polling ini, karena penting nih, karena Prodi butuh data ini. Jadi, seperti saya bilang tadi, kan nama ini si Rockly ini, saya bilang, saya nggak kenal nama Rockly. Nah, gunakan nama masing-masing. Jadi kayak gini, Akila Fadia Haya. Nah, berarti Akila ini udah dianggap hadir di pertemuan pertama, karena udah ngisi. Yang di bawah-bawah ini dianggap hadir juga nggak? Misalnya Moja ini, ya karena dia udah ngisi, udah dianggap hadir. Edo dianggap hadir, dan seterusnya. Andri Mulya Bayu Atmaja udah dianggap hadir juga. Ya, jadi walaupun berbeda pendapat, tetap dianggap hadir karena udah melakukan. Apakah jelas? Jelas, Abel? Pak. Oke, si Abel tadi udah jelas? Cara ngisi kehadirannya gimana, Pak? Saya ulangi. Pertama-tama, ada nggak yang namanya kalian Telegram? Ada. Terutama yang nanya saya tadi, cara ngisinya gimana? Telegram sudah Ada, ada? Pak, ada. Gabung di grup ini sudah? Udah. Nah, kan kamu tinggal lihat di paling atas nih, tinggal ngapain? Tinggal milih offline atau online. Udah, nanti dia udah masuk. Oke. Nah, cek nih nama kalian nih yang merasa kayaknya ku belum deh, kayaknya. Nah, cek aja nih, ada nggak namanya nih? Yang nanya tadi siapa? Oh, saya. Iyalah, saya itu siapa? Jangan sampai kayak status saya adalah saya, kan penting. Saya itu siapa namanya? Ya, Ari. Hari-hari, Pak Hari ya? Ari. Oh, Ari. Ada nggak? Udah ketemu belum namamu di sini? Mana nih? Nih. Nggak ada kan? Coba lagi, Pak. Nah, nggak ada kan? Nggak ada. Nah, emang kamu udah ngisi? Belum, Pak. Nah, itulah penyebabnya. Jadi, kalau belum milih, ya nggak ada lah. Gimana ceritanya bisa ada ya? Oke. Baru dianggap hadir jika sudah memilih. Itu ceritanya. Oke? Lumayan gampang untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan berikutnya nanti tunggu instruksi.
Nah, karena kami perlu ngelaporin data ini nanti. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutin ya. Kalau ada, langsunglah bertanya. Jangan diam-diam, nanti nyesel. Saya lanjut. Nah, untuk jadwal, ini yang tahun kemarin, tapi yang mau saya bilang, kelompoknya itu tetap sama. Ada A, ada B, ada J. Kebetulan tahun ini kelompoknya di hari Senin semua. Yang kalian ini yang malam jam 9 sampai jam 7. Jam 7 sampai jam 9. Nah, kita lihat di sini aja nih jadwal ngajar ya. Pak. Ya, boleh sambil bertanya, silakan. Gini Pak, kan Iya. kalau misalkan jadi tatap muka Pak, Iya. sedangkan Fahrul sekarang kerja lagi di Palembang Pak, gimana itu Pak? Nah, berarti mau nggak mau kamu tetap online. Online Pak ya? Ya, tetap online. Baik Untuk Pak. kamunya, karena gini ceritanya, kami ini mesti nyiapin selain ngajar offline, ngajar di tempat, kami juga mesti nyiapin video rekaman yang harus kalian tonton jika kalian merasa, oh tadi itu kurang nih belajarnya, kurang nyambung. Jadi bisa dilihat video rekamannya. Oke. Kayak sekarang Kalau yang kita masih lagi bahas isolasi, ini. Pak? Gimana? Kalau yang masih isolasi mandiri Pak, Nah, mau nggak mau jangan sengaja maksain ke kampus ya, lihat online juga terpaksa. Kalau isolasi kan berarti dalam tanda petik belum benar sembuh kan? Ya nggak? Jadi usahakan ya udah sembuh dulu baru nanti ke kampus. Caranya gimana biar tetap bisa belajar? Seperti yang saya bilang, kalian tonton videonya. Nanti ada link YouTube-nya. Kalau nggak salah di jadwal mata kuliah itu, kalian tinggal lihat aja. Nanti ada link YouTube playlist dari saya. Oke, apakah cukup jelas? Pak, berarti Saya- untuk pengisian absen terus Iya. program kuliah itu lewat untuk yang online Pak ya? Iya, nanti untuk Berarti yang online, saya akan kasih tahu teknisnya. Biasanya melalui yang namanya Google Classroom itu. Kalau yang offline, khususnya yang datang, ya kan barangnya orangnya kelihatan tuh, tinggal saya checklist aja. Kalau online, mau nggak mau, ya cukup gaya komen di Classroom. Ini treat untuk komen kehadiran, hanya gitu. Oke, Fahrul? Baik Pak, berarti untuk pembelajaran dari YouTube yang Bapak share itu Pak ya? Iya, materinya mirip kok sama itu. Ya, jadi kalian udah bisa mulai startnya dulu. Mulai duluan. Jadi orang belum sampai UAS, kalian udah nggak ada gambarannya untuk UAS yang ngapain. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Aman ya? Kalau sudah, oh ini tadi mau saya tunjukin. Nah, jadi ceritanya untuk rekayasa web tahun ini, kelompoknya tuh tetap sama kayak tadi. Bedanya tahun ini saya di hari Senin semua. Yang kalian nih jam 7 sampai jam 9. Ini abaikan ya 00 nih. Nanti perlu saya cek lagi kenapa 00. Ya, jadi ceritanya ada 3 kelas. Kebetulan yang kalian ini yang jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, hanya itu yang mau saya sampaikan. Yang ini tahun kemarin sama. Ruangannya di mana yang kalian? Kalau yang kalian, kalau yang untuk offline nanti di lab 4. Nah, tapi tunggu aba-aba. Intinya kan kami diminta prodi untuk merekap ada jumlahnya berapa yang bersedia offline. Itulah data untuk dilaporin. Kalaupun jadi, ya ruangannya di lab 4. Oke, lanjut ya. Pak mau tanya dong Pak. Iya ya, silakan. Pak, kalau offline kan ini mahasiswanya banyak Pak yang ingin offline. Nah, Iya. itu ada pembagian kelas atau semuanya satu kelas Pak atau gimana? Nah, benar. Pertanyaan kamu pun sudah sempat saya tanyakan pada saat rapatnya itu. Jadi, untuk yang sekarang ini, seperti yang saya bilang dari awal tuh, prodi ini mintanya kami nyerahin data angka dulu. Ada berapa sih yang mau offline? Nanti mereka baru nentuin strateginya, apakah
pasti dipisah atau 2 sesi atau gimana. Nah, mereka tuh yang rembuk nanti penentuannya, termasuk Pak Bambang nanti tentuin. Jadi tugas saya adalah mendata kalian dulu, milihnya mana. Bisa Oke, diterima Pak. jawabannya. Bisa, Kayak Pak. gitu. Iya, sip. Kayak gitu maksudnya. Jadi kalian tentukan dulu pilihannya, nanti ya keputusannya kita serahkan ke Prodi dan ke Warek 1. Itu yang mau saya bilang. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, kalau udah, nggak ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, gini kelanjutannya. Jadi, beberapa dari kalian harusnya sudah pernah ketemu saya di mata kuliah desain dan pemrograman web di semester 2. Sekarang tiba-tiba ada mata kuliah lagi namanya rekayasa web. Tapi sebelum itu kalian sempat diculik misalnya sama Ibu Hamidah di DPW lanjutan. Nah, ceritanya untuk pertama kali kalian belajarnya DPW. Ini isinya ada HTML, ada JavaScript, ada CSS, ada MySQL, ada PHP. Tapi masih versi yang sederhananya. Coding kan? Pasti nih. Oh, kami pakai Notepad++. Oh, kami pakai Sublime dan seterusnya. Nggak ngaruh. Text editornya nggak ngaruh. Tapi ini pasti coding. Nah, kemudian kelanjutannya, kalian yang udah belajar dasar kemarin, dikembangin. Tapi kali ini menggunakan template. Misalnya admin LTE. Dari template tuh tinggal kalian kembangin yang kurang-kurang. Misalnya program CRUD-nya. Karena secara tampilan dia sudah ada pakai Bootstrap. Dapatlah mata kuliah DPW yang ada sistem CRUD. Kalau nggak salah Bu Hamidah nyampain tentang jadwal itu. Berarti ada dosennya, ada mahasiswanya, ada mata kuliahnya, misalnya seperti itu. Oke. Jumpalah kalian di rekayasa web yang sekarang. Nah, bedanya apa? Jadi kalau yang pertama itu coding, yang kedua ini juga namanya coding. Nah, kalian akan nemuin di rekayasa web ini cukup dengan ngeklik, ngisi dikit jadi webnya. Kalau yang ini kan coding jadi web, sama coding baru jadi web. Yang ini tiba-tiba klik jadi web. Oke, kok bisa? Nah, nanti kita buktikan. Akan tetapi yang mau saya bilang, kita fokusnya bukan hanya ngeklik jadi, tetap ada codingnya, tapi itu setelah UTS. Tetap ada yang namanya CRUD. Nah, gimana caranya? Ya justru itulah menariknya. Di satu sisi kalian akan gampang banget dapat web, nggak sampai 5 menit lah intinya jadi webnya. Tapi tentu web itu sekedar jadi, ya. Sekedar jadi, saya bilang. Kenapa? Ya, untuk 5 menit cukup nggak? Cukup jadi webnya. Tapi sekedar jadi. Maksudnya apa? Nanti lihatlah. Nah, di sisi lain, kita pun bisa ngembangin namanya. Oh, saya mau punya aplikasi sendiri. Ya, aplikasi CRUD-nya dimasukin di dalam, ya tinggal ngeklik jadi. Ya, coding lagi nanti. Tapi itu habis UTS, baru bahas. Nanti lah, jangan dipusingin. Intinya hari ini target kita, seperti yang saya bilang di grup, kalian download yang file WordPress saya kirim, ya itu mau digunakan. Jadi yang udah pakai laptop, nanti tunggu aba-aba kita mulai bareng. Lanjut, sampai ini nggak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada saya lewatin. Nah, untuk rencana perkuliahan kita, kalau tugas tahun kemarin, saya dalam tanda petik agak menyiksa mereka tuh dengan jejak komentar. Di mana jejak komentar itu pada setiap web yang berbasis WordPress. Kemudian diambil 50 komennya tuh, harus tampil pula. Nah, banyak yang stres tuh semester kemarin. Jadi untuk yang kalian nih, saya ubah dikit. Nggak ada jejak-jejak komen. Tapi kalian nanti larinya ke github.com. Ya, di github.com ini kalian cukup bikin repository. Yang pasti daftar, habis daftar login, ya, habis setelah login tuh bikin repository baru. Nanti teknisnya akan saya kasih tahu kemudian. Yang pasti kalian daftarin dulu. Nah, ceritanya ngapain? Sama kayak gini nih. Kita kalau kuliah kan ada catatan tuh biasanya di kertas tuh ya. Nah, ini nih bedanya catatan kalian itu ditaruh di GitHub ini, semacam di host. Namanya repository. Nah, filenya ya berbasis web nanti. Misalnya file index kalian buat. Tiap folder ada folder pertemuan 1, 2, 3, 4, 5.
Habis itu ngapain? Ya tinggal ngisi file index. Ini loh pertemuan pertama saya belajar ini. Nah, caranya gimana? Kalian tulis ini caranya. Jadi, kapanpun kalian butuh catatan itu, nggak ada dalam artian, oh catatan saya hilang pak, dipinjam teman, nggak dibalikin segala macam. Karena apa? Ada di online catatannya. Oke. Jadi, catatan itu isinya apa? Apa yang dipelajari kita tiap pertemuan. Contoh, hari ini saya menyampaikan tentang ini ya. Kalian ibaratnya cuma menyimpulkan atau nulis ulang di catatan itu. Apakah jelas? Untuk tugas? Jelas Pak. Iya, nanti dicoba aja dulu, daftar dulu nanti nih. Belum saya paksakan ini, tapi minimal kalian nyoba-nyoba dulu. Untuk Mantelat ITS, Pak. Gimana Pak? gampang kalau telat itu tinggal dikurangi seberapa banyaknya telatnya. Ya nggak? Oh telatnya banget telatnya, berarti nggak full. Jangan sengaja ditelatin intinya. Oke, semuanya ada batas waktunya. Pak, Oke, ya pasti bahasa Jawa kan Pak? bahasa Jawa. Maksudnya gimana? Hah? Kan JavaScript Kak. Script itu kan bahasa Oh. Pak. Jadi Java itu kan Jawa. Iya, skrip Jawa Ya maksudnya ya. halaman hidup di kebun. Hah? Udah belum? Udah ya, lanjut ya. Untuk tugas nanti coba aja daftar dulu di sini, login. Habis itu boleh tanya di grup diskusi itu, diskusi Telegram. Nanti kita bahas di situ ya. Oke, yang penting kalau nggak salah pun saya ada taruh di materi materi untuk mata kuliah algoritma analisa dan desain perancangan perangkat lunak. Ada caranya di situ dan DPW. Tapi bukan kelas kalian, kelas yang lain. Di playlist channel YouTube saya ada caranya. Maka yang GitHub nih daftarnya gimana, bikin page-nya gimana. Nanti kalian punya domain sendiri. Ya, ada domainnya yang bisa buka ke file kalian. Nah, itu lewatin aja dulu. Ini gambaran untuk rencana perkuliahan. Untuk UTS, kalian ngapain? Membuat dan mengembangkan web dengan CMS WordPress. CMS itu apa? Content Management System. WordPress. Kenapa WordPress? Nanti ceritanya. Yang terdiri dari penggunaan tema, penggunaan plugin, penggunaan konten. Kontennya ini tinggal kalian isi. Kenapa dibilang konten? Content Management System. Ceritanya kayak gini. Kita nggak pernah coding YouTube. Kita nggak pernah coding yang namanya Facebook. Kita nggak pernah coding yang namanya Instagram. Kita tinggal daftar, login, naruh isi. Naruh isi itulah dibilang konten. Berarti apa? Kita tinggal ngeklik, ngasih data, udah jadi barangnya. Oke, sama dengan si CMS ini. Gambarannya apa? Sabar. Gambaran kasarnya seperti itulah. Kita tinggal menggunakan YouTube, tinggal menggunakan ini, menggunakan itu, tiba-tiba jadi. Untuk UAS, wah ini yang lebih sakti. Ada mini project. Ada nggak codingnya? Ada, CRUD nanti. Jadi kita bikin plugin CRUD. Caranya gimana? Seperti ini. Nih ya, dilihat dulu ya. Jadi website itu ada website WordPress. Contohnya yang punya saya seperti ini. Yang punya Pak Hariski ada juga seperti ini. Sambil tunggu. Nah, ini yang punya Pak Hariski, Warek 3. Ini dibangun dengan WordPress. Jadi ini dibilangnya adalah front end atau halaman depan. Ya. Tapi setelah kita login, nanti ada namanya back end atau halaman belakang. Di halaman belakang ini kita bisa kembangin dengan contohnya seperti ini nih. Oh, ada PDPT, ada Prodi, ada SPMI, ada tools admin, ya. Kemudian ada eksekutif. Nah, isinya seperti ini misalnya. Kenapa ini ada barang kayak gini nih? Inilah dibilang plugin yang CRUD tadi. Contoh, kita mau ngelihat mahasiswa baru di tahun 2019-2020, SMK 2 yang paling banyak misalnya. Kemudian grafiknya ada juga, bisa seperti itu. Nah, CRUD contohnya di sini kalau nggak salah di Prodi ada master topik, ada master pembimbing. Ini nih Prodi yang pakai. Nah, siapa ini bimbing nggak kelas sore? Bu Ade misalnya bimbing ini. Topiknya apa aja dan seterusnya. Pak Agus misalnya berapa orang dan seterusnya. Terus yang CRUD-nya bagaimana? Nah, ini jangan dilihat ininya bentuknya memang agak jelek ya masalah. Intinya
kami udah agak lama nggak menggunakan ini, udah diperbaiki di satu pintu. Nah, yang CRUD itu kalau kalian ingat ada namanya tambah, ya nggak? Ngisi, simpen hasilnya tersimpan di dalam tabel. Recordnya ini nanti bisa diedit, ya, bisa dihapus. Itulah CRUD. Create itu saat kita nyimpen, insert, C yang pertama, R-nya adalah baca record, select ini, nampilin recordnya. Setelah RU, update-nya, aksi ubah ini, dia akan merintah update. Sama terakhirnya adalah delete atau hapus. Oke, itulah namanya CRUD. Yang pasti proyek akhir kalian membuat plugin CRUD. Diajarin nggak? Ya diajarin, nanti sesuai kasus yang kalian, ya, sesuai kasus kalian bikin. Nggak susah-susah kok, yang penting kalian udah tahu caranya, aman. Nah, hal itu beberapa udah saya terapkan di web WordPress kampus. Contohnya kayak gini lah, ini nih aslinya nggak ada di WordPress-nya, ya kita tinggal nambahin sistem ajar. Oh, saya mau ngisi kelompok A, kata kalian kan. Pura-puranya saya mau nyari entry kelompok untuk siapa nih. Saya nggak hafal NIM-nya, saya coba intip. Nah, pura-puranya seperti ini. Di 2001, 2022, Gasal. Kelompoknya SI5J. Karena dia nampilin barangnya banyak, nomor-nomor handphonenya juga dibaca semua di sini. Nah, YouTube-nya juga dilihat sama dia. Nah, saya coba ngacak aja nih. Jumlah kalian 66 nih, sakti nih kelompok nih. Nah, gimana mau praktek kata temannya kan? Si Hena misalnya. Berarti kalau pengajaran mau menggunakan si Hena, dia cukup tampilkan. Nah, kelompok si Hena tuh apa aja isinya, misalnya di kelompok Hena. Nah, dia akan tampil seperti ini. Oh, yang ngajar ini, itu. 22 SKS. Sejak 2018 sudah terpakai. Nah, barang-barang ini ya itulah yang dibilang pengembangan pluginnya. Jadi kita bisa membuat sistem informasi di dalam CMS ya. Tujuan kita seperti itu. Tapi tenang, saya nggak minta udah banyak kayak gini. Paling UASnya kalau udah berhasil bikin CRUD sesuai topik yang saya minta, udah aman. Targetnya itu, minimal kalian tahu bikin atau ngembangin web WordPress-nya. Jadi tetap ada coding. Bener-bener yang nggak ada coding gimana? Nah, ini yang tahap UTS. Kita tinggal makai yang sudah ada. Tapi kedepannya UASnya kita udah mulai coding. Nah, codingnya berbasis framework WordPress. Jadi kalau dibilang WordPress itu berbasis framework nggak? Jawabannya iya. Tapi kalau ditanya berbasis framework MVC nggak? Model View Controller? Tentunya enggak. Nah, kenapa dibilang seperti itu? Bootstrap yang kalian pernah pelajari di DPW lanjutan ini, ya, yang ini, itu berbasis framework untuk CSS, Bootstrap itu. Ya, jadi framework itu banyak ragamnya. Setelah rekayasa web ini ada pemrograman web berbasis framework, pemrograman web berbasis framework lanjutan. Nanti ada lagi pemrograman web bisnis. Nah, seperti itu yang kalian akan dapat di SI. Nah, yang mau saya bilang, kalau rekayasa web nih menggunakan framework juga nggak? Jawabannya iya. Tapi framework yang WordPress. Kenapa? Kita nggak bisa seasal coding. Dia harus terbaca sama WordPress ya. Makanya dibilang framework. Sama dengan Bootstrap. Bootstrap itu dibilang framework juga, kerangka kerja. Kerangka kerja yang bagaimana? Nah, dia khusus untuk CSS. Tapi yang framework yang benar-benar kalian gunakan nanti di pemrograman berbasis framework, itu adalah meliputi model view controller. Nah, nanti itu PR selanjutnya aja. Yang penting kita ke tahap ini, yaitu rekayasa web. Sampai ini ada pertanyaan? Tidak ada? Iya, lanjut. Hah? Ada? Ada? Nggak ada, lanjut. Intinya tugas ini nggak ada ya yang jejak komen ya, gantinya yang GitHub. Cuma catatan kalian ditaruh di situ. Saya lewatin. Nah, ciri khas website dengan WordPress itu apa? Kalau kita setelah nama domainnya tambahin wp-admin,
Ini saya bilang WordPress nih. Kenapa? Setelah saya tambahin, saya pakai kaca membesar lagi biar kalian gampang melihatnya. Kan dulu. Pak, Ya, kalau udah punya WordPress gimana Pak? kan tinggal menyesuaikan satu soal biasa ya berarti kan? Oke. Benar nggak? Nah, gitu ya. Salah satu ciri website WordPress, jika kita tambahin di domainnya WP admin, dia akan ada halaman login untuk masuk ke dashboardnya. Kayak gini nih, ini disebutnya dashboard nih WP admin nih, dashboard atau backendnya. Ya, yang sekarang ini backendnya. Nah, dashboard backendnya sama kayak gini, ya. Berarti kalau dia bisa kayak gini logo WordPress ya benar WordPress. Sama yang kayak Pak Arek nih, kalau kalian tambahin WP admin ya sama login. Sama juga dengan website Atmaluhur yang utama, misalnya www.atmaluhur.ac.id. Jika kita tambahin WP admin, dia minta login juga, sama WordPress juga. Terus ada namanya niaga hoster nih, misalnya seperti ini. Nih, kemarin tadi saya tunjukin juga apakah ini WordPress. Tanda tanya kan? Coba kita tambahin WP admin. Dia tampil nggak halaman loginnya tadi? Nah, dia bilang Packnote font 404. Apakah bukan berarti WordPress? Bukan WordPress. Jawabannya belum tentu. Kita coba ke ciri khas berikutnya. Setelah nama domain readme.html akan muncul sesuatu. Nah, kita coba. Bener nggak setelah nama domain readme.html akan muncul ya WordPress? Bener juga. Malahan di sini ada dokumentasi lah. Jadi versi PHP yang dibutuhkan yang menggunakan 5620 atau di atasnya. Syaratnya ini untuk bisa install WordPress-nya. Jadi kalau kalian punya SAM 174 itu biasanya nggak bisa. SAM-nya cari SAM 5620 minimal. Kak, saya menggunakan 5640. Nah, kayak gini nih. Itu rekomendasinya segala macam. Terus yang ini bener nggak yang BAK WordPress? Yang ini bener nggak juga WordPress? Harusnya ya bener juga karena tinggal ditambahin readme, dia tampil yang WordPress itu. Ini kita tambahin setelah blog ini readme, ketemu nggak? Ternyata dia forbidden, nggak boleh diakses kata dia. Nah, kenapa nggak boleh? Apakah bukan berarti WordPress? Belum tentu. Kita ke jurus berikutnya. Ciri WordPress selanjutnya adalah setelah nama domain ada WP content, upload, tahun, bulan. Kita cek sekarang. Bener nggak dugaan kita si niaga hoster nih? Nah, ini menggunakan WordPress. Tinggal kita Ctrl U aja. Tinggal kita cari Ctrl F, WP content. Jadi, kalau ada cerita setelah nama domainnya WP content, upload, tahun, bulan, nama file, seperti struktur ini, ya itu udah fix dia menggunakan WordPress. Salah satu contohnya ya ini, niaga hoster ini. Jadi WordPress itu yang mau saya bilang sangat banyak digunakan di web. Oke. Kalau kita lihat web apapun ya bisa jadi itu dibangun dengan WordPress. Nah, jurus terakhirnya adalah ngecek dari struktur ini bener nggak ada kata-kata WP content. Kalau ada ya pasti WordPress. Ya untuk domain dia ya. Nah, kakak kelas kalian yang tahun kemarin tuh saya mintanya mereka komennya kayak gini nih. Ya, komen mana cari web WordPress sebanyak 50, komennya harus tampil. Ingat untuk kalian udah saya bedain. Ya, ini nih udah nggak ada lagi nih. Ini yang tahun kemarin, bedanya itu. Ada pertanyaan sampai ini? Nggak ada? Saya lewatin lagi. Nah, Materi web Android Pak ada Pak? materi web Android. Website online shop Pak. Oke, gini. Kita belum sampai bahas itu ya. Nanti agak jauh sampai ke sini nih baru nih online shopnya. Tapi nanti lah ya, nanti ingetin ya. Kita baru sampai ciri khas website yang dibangun dengan WordPress. Oke, baru sampai ini. Nanti kalau yang shop itu nanti saya bahas spesial kalau udah sampai slide-nya. Sampai ini dulu, ada pertanyaan? Oke, masih Pak.
Sama-sama. Nah, jika enggak, saya lanjutin. Kemudian, pertemuan kita akan ngapain? Di pertemuan pertama ini targetnya adalah install WordPress yang terdiri dari database dan aplikasi. Database-nya yang di mana? Database-nya itu ada di dalam htdoc. Jadi, kalau kita punya SAM, di dalam htdoc itu ada untuk naruh aplikasinya. Ya, aplikasi web, itu naruhnya di dalam htdoc. Database-nya sendiri itu adalah biasanya MySQL. Nanti jalaninnya di mana? Biasanya kalau pakai SAM adalah phpMadmin. Nanti akan saya tunjukin. Kemudian kita perlu namanya membackup. Nih. Ya, jadi dia kalau dibagi dua macam ini untuk aplikasi WordPress ya, dua macam ini aplikasi didukung oleh database. Dua macam ini untuk cara membackupnya. Dan dua macam di bawahnya adalah cara untuk makainya. Kalau udah di backup, ada apa-apa dengan file sebelumnya bermasalah, kita tinggal merestore. Jadi dia ada terbagi 3 tahapan. Ini selesai, udah selesai. Oke, nanti akan saya tunjukin. Yang pasti kalau kalian mau nyoba, siapkan file WordPress yang ada di grup Telegram. Yang ada file zip itu yang mau digunakan. Nanti ada lagi pertemuannya posting segala macam, nanti akan kita coba, ada plugin segala macam sampai ke hosting. Terus plugin itu bisa dikategorikan untuk plugin keamanan. Nah, ceritanya ini salah satunya. Saya kasih lihat tadi yang untuk Niaga Hoster nih. Kok dia nggak bisa login ya? Kata kalian kan. Kenapa sih Niaga Hoster nih nggak bisa nih? Padahal kita udah tahu WordPress WP-admin nggak ada. Nah, salah satunya dia menerapkan plugin untuk keamanan, yaitu merename, jangan WP-admin. Sehingga apa? Orang akses itu nggak bisa langsung tampil halaman loginnya. Nah, dia bisa menerapkan plugin keamanan. Oh, kalau orang nyoba login nih, karena nggak tahu password, salah terus kan? Itu namanya percobaan brute force-nya. Berarti kalau salah terus, ya. Presentasi di Jabar 1 minta. Oke. Pak. Di samping sini. Apa? Hati-hati Pak. Apa tadi ya? Keamanan. Oh, dia mengganti brute force tadi, dia bisa blacklist IP yang nyoba, jadi keblok. Ya, kita lanjut ya. Salah kirim data Pak. Gimana? Salah kirim data chat distrik ya. Salah kirim data ini gimana maksudnya? Ngirim data Pak. Pakai distrik ya. Tarik ulang. Data apa dulu nih? Data misal penghasilan pakai uang banking Pak. Banking. Nah, itu tuh kayaknya kamu mesti bahas dengan API dari bank itu. Contohnya, kita pembayaran di Shopee kan bisa pakai virtual account ya. Dapat Shopee Pay segala macam. Nah, nanti bisa untuk mau top up bisa lagi. Itu ada kerjasama dengan pihak banknya. Oke, jadi kalau selama kamu tahu API-nya, API tulisannya API, Application Programming Interface, itu bisa aja. Sama kayak di Raja Ongkir itu. Kita bisa tahu ongkir JNE berapa di web kita. Padahal di web kita, kenapa? Karena kita punya API-nya. Itu ceritanya ya. Jadi kalau kamu tanya itu bisa nggak? Ya selama kamu punya API-nya ya tetap bisa. Tapi plugin-plugin ini umumnya, yang lebih umum, belum sampai ke tahap itu. Oke. Salah satunya apa? Nge-rename, melindungi dari brute force. Intinya kita coba login nggak berhasil, dia blok IP kita. Jadi kita nggak dibolehin login dengan IP yang sekian. Ya, makanya itu ada blacklistnya namanya. Oke. Oke Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Terus ada namanya untuk tampilan. Tampilannya gimana? Tampilannya contohnya salah satunya yang di web Atmaluhur ini. www.atmaluhur. Yang saya ceritanya intinya barang-barang yang cukup kita pakai ya. Pakai langsung. Nah, ini tampilan. Yang support tampilan kayak gini nih, intinya namanya slider nih. Ya, slider untuk kayak galeri ini. Nah, ini bisa juga menggunakan plugin. Terus untuk konten yang mana? Misalnya setelah kita klik suatu posting, kita mau nge-share. Nah, itu untuk konten tuh. Atau untuk SEO, untuk Search Engine Optimizer. Agar saat dicari, dia ketemu paling atas misalnya. Yaitu ngaruhnya di plugin untuk konten. Banyak jenisnya, tapi nanti aja sembari jalan aja ini.
Nah, tujuan perkuliahan kita ngapain? Tujuan perkuliahan kita tentunya membuat web berbasis WordPress. Dalam hal ini CMS WordPress. Tetapi tidak hanya itu. Kenapa menggunakan WordPress ya? Saya bilang tadi, tinggal ngeklik jadi. Nanti kita coba ya. Tapi di samping itu, kita nggak hanya ngeklik jadi gampang. Nggak usah kuliah, pacak. Nah, kita bantai ke yang lebih sulitnya, nanti ada codingnya, yaitu membuat plugin CRUD itu. Jadi tetap ya, ada codingnya, tapi setelah UTS. Nah, ini nih untuk pembuktian, nggak kayak DPW dan DPWL yang mesti ngetik coding dari awal sampai akhir. Dia ini tinggal ngeklik jadi webnya. Malahan, web itu ternyata WordPress digunakan banyak orang. Malahan tempat hosting pun menggunakan WordPress. Nah, tapi kita tidak hanya WordPress-nya itu doang. Kita bisa menerapkan sistem informasi di dalam CMS itu. Ya, seperti yang sudah saya terapkan ini ya, udah saya contohin ini. Banyak sekali yang bisa dilakukan intinya. Ya, ini. Nah, perkuliahan, misalnya kehadiran mahasiswa, perlu dicek apa. NIM. Siapa tahu ada orangnya, 189 nih. Siapa ya ini ya, kita tengok. Ini karena baca banyak tabel nih kayaknya dia lama nih. Oh, si Hena tadi. Wisnu masuk 15 apa? 17 nih saktinya nih bahasa pemrograman malahan. 15, 16, 14 ada alpha sekali. Nah, ini bisa dilihat detailnya dia. Oke, jadi WordPress pun bisa terhubung ke database Oracle. Kalau di kampus ini menggunakan Oracle. Rekayasa web, karena memang kita belum ada, ya nggak ada barangnya ini ya sampai ini. Nah, sampai kelihatan detailnya seperti ini. Si Hena itu pernah alpha kayak gimana nanti kelihatan. Oke, jadi ini udah database-nya terhubung ke Oracle, bukan hanya MySQL. Itu gambarannya. Tapi nanti aja kalian sementara connect di MySQL juga udah bersyukur lah maksudnya. Nanti seiring berjalannya waktu kalian bisa ngembangin. Oke, lanjut ya. Tujuan perkuliahan kita sekali lagi bikin website berbasis WordPress, di mana sudah ada HTML-nya, sudah ada JavaScript-nya, sudah ada CSS-nya, ya pokoknya udah ada jQuery-nya, kita tinggal pakai. Tapi sembari itu, kita bisa ngembangin juga dengan membuat plugin CRUD tadi. Itu nilai lebihnya, karena yang mahal tuh adalah ada sistemnya di dalamnya. Oke, salah satunya apa? Dengan plugin yang buatan kita. Nah, kita lanjut. Sampai ini nggak ada pertanyaan? Kalau ada, langsung aja ya. Langsung dijegal. Nah, ini Pak, saya mau nanya. Kalau nggak ada, diam-diam saya lewatin. Nah, ini yang ditanya teman kalian. Jadi, dibilang CMS itu sebenarnya ada banyak. Ada namanya WordPress, seperti yang dari tadi saya komat kamit tuh. Ada namanya Joomla, ada Drupal, ada Senayan, ada yang namanya Lokomedia. Terus ada namanya Moodle, ada namanya PrestaShop. Nah, sekarang gini. Kok ada banyak? Memang ini pun nggak semuanya yang saya sebut. Jadi WordPress, Joomla, Drupal, dan Lokomedia ini untuk yang general atau universal. Jadi peruntukannya itu bebas untuk apapun. Senayan di CMS yang dikhususkan untuk perpustakaan. Moodle, CMS yang dikhususkan untuk e-learning. PrestaShop, CMS, tapi bukan WordPress ya, beda. CMS yang difokuskan untuk toko, ya. Dia ada banyak jenisnya. Nanti kalian nemuin di Google juga ada banyak. Ya kalau ada kata-kata shop berarti untuk toko. Nah, yang saya bilang di WordPress bisa nggak kita untuk jualan? Bisa. Namanya nanti ada plugin WooCommerce. Malahan sampai ongkirnya pun bisa diambil kayak gitu, selama kita bisa menggunakan API-nya atau kita mendapatkan API, di mana API itu biasanya berbayar. Ada nggak yang gratis? Ada, tinggal dicari API film misalnya. Tapi di sini API itu apalagi Google Map. Nah, Google Map kalau kita mau menggunakan yang benarnya, ada di mana sih lokasi pemasaran kita, misalnya titik-titiknya itu kita bisa nampilin. Nah, dia menggunakan API yang berbayar. Oke. Itu udah pemrograman web tingkat jauh lah, udah sangat jauh. Tapi nggak masalah, kalian bisa pelajari. Di sini ya sekedar yang kita pelajari ya WordPress tadi. Lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi tanyakan. Kalau nggak ada, saya lewatin. Nah, untuk penggunaan software, kalian wajib menginstal SAM. Di awal sudah saya sebut.
SAM-nya yang berapa? Minimal 5, 6, 20. Yang saya gunakan adalah 5640. Ya, itu yang digunakan apa? Apache sebagai web server, MySQL sebagai database server, dan bahasa pemrograman PHP-nya. Oke. Web servernya Apache, MySQL-nya sebagai database server, PHP-nya sebagai bahasa pemrograman. Ini SAM nih wajib ada ya, jadi jalanin Apache MySQL. Jika sudah, kalian yang nyala laptop boleh dinyalain duluan nih. SAM-nya Apache MySQL di running. Kemudian untuk sebagai editor ya, text editornya kalian boleh menggunakan Sublime, boleh menggunakan Notepad++. Ada plus minus ya. Apa itu nanti aja. Siapa tahu saat kita sekalian bahas, sekalian tahu plus minusnya nanti. Nah, jadi yang mau digunakan apa, siapin dua-duanya kalau bisa. Kemudian untuk hosting ada namanya aplikasi FTP, File Transfer Protocol. Yang ini FileZilla, yang di bawah ini WinSCP. Digunakan untuk apa? Naruh file kita ke server, yaitu biasanya untuk hosting. Dua macam ini ya. Nah, kalaupun kalian punya handphonenya itu kalian install yang namanya FTP server, File Transfer Protocol server. Handphone Androidnya misalnya di laptop kalian install FileZilla maupun WinSCP. Jadi file-file di handphone kalian nanti bisa kalian copy di laptopnya. Dengan apa? Dengan salah satunya yaitu handphone tadi menjadi FTP server. Dia akan ada dapat IP. Nanti tinggal dibaca menggunakan aplikasi ini di laptop. Jadi kalian mau copy data atau naruh data nggak repot-repot lagi. Kenapa? Ya dia udah sinkron, nggak perlu nyolokin kabel. Nah, kabel itu rentan, senggol dikit dia disconnect misalnya. Dengan ini cukup pakai wifi, tethering, pakai data pun bisa dimatiin. Yang penting connect di jaringan yang sama. Udah dia bisa transfer file. Nah, itu gunanya. Kemudian yang terakhir adalah butuh browser. Gunakan Firefox atau Chrome yang terbaru. Jangan gunakan yang lain karena agak beda tampilannya. Ya. Dari mereka berdua ini. Jangan pakai Edge, jangan pakai Opera, atau jangan pakai yang lain. Gunakan mereka berdua ini. Sampai ini ada pertanyaan? Jika tidak ada, biasa saya lewatin. Berat Ya. Pak? Aplikasi ya? Apa? Berat Pak? Berat Aplikasi. nggak? Yang mana nih khususnya ini? Khususnya yang mana yang bertanya? Jadilah. Semua ya Pak? Hah? Emang yang ini belum pernah pakai? Lomba? Ya ampun, semester berapa kamu pernah? DAD Pak, sampai P dari Pak. Sampai P, D. AD. Oh, D berarti tidak usah ditanya kan? Rumah D. Laptop kan tambah. Yang ini yang belum bisa kan? Iya. Oh Pak. Berat nggak? Jawabannya enggak kalau ini. Berapa Masih Pak? lebih ringan dari SAM. Berapa giga Pak? Nggak ada giga-gigaan, aplikasi kecil ini. Oh. Ya, jangan terlalu dipikirkan. Nggak ada yang giga-gigaan kalau mahasiswa ini. Ya. Kecuali video HD 1080 untuk Ultraman misalnya bisa. Udah? Udah Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Jangan takut gede, berat atau gimana ya. Kadang saya tuh kalian tanya yang berat yang mana? Yang mana Laptop berat? menang Pak. Duit ini. Hah? Suaranya berulang-ulang nih. Apa yang ditanya? Itu Pak yang sampai P control panelnya yang versi 5620 kan? Minimal atau di Minimal. atasnya? Berarti bukan yang kemarin kita pakai yang semester DPW sama DPWL ya Pak? Saya lupa, tapi kalian lihat aja nih. Kalau yang ini nih 5620. Nah, 5640 nih yang saya gunakan nih. Yang ini yang saya gunakan sekarang 5640. Boleh nggak 5620? Boleh. Tapi yang di bawahnya boleh nggak? WordPress-nya yang nggak bolehin, bukan saya. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Udah berarti ya. Nah, kalau udah nggak ada lagi pertanyaan? Nggak ada, lanjut.
Kemudian ada namanya wordpress.com dan ada WordPress ORG. Terus bedanya apa nih barang ini? Nah, bedanya kalau yang .com ini adalah produk jadinya. Oke, produk jadi yang digunakan oleh end user atau pengguna akhir. Kalau ORG nih, nah ini nih untuk forum orang, untuk codingnya, untuk pengembangan, developer. Satunya com untuk produk jadi atau end user ya, intinya tinggal pakai. Yang ORG ini adalah untuk pengembang, ya baik itu pengembang core WordPress-nya, terus ada pengembang pluginnya, ada pengembang temanya, dan seterusnya. Intinya pengembangan ada di sini. Nanti hasil dikembangin larinya ke wordpress.com. Contohnya yang bagaimana? Nah, jadi kalau saya ngetik wordpress.com ini, saya punya domain namanya plabenwordpress.com. Isinya pengalaman dan pengetahuan pribadi. Intinya blacklist apa pantangan apa isinya. Saya pun udah lupa blacklist ini apa. Kayaknya karena nggak enak. Ini nggak mantep nih, saya kasih blacklist. Whitelist nih apa patangan apa, intinya nggak jelas juga, pokoknya saya isi aja. Wah, kue pisang bolen enak, ternyata brownies ketan hitam enak, ini enak isi putih. Nah, terus perkuliahan apa semester 2 misalnya. Semester 2 ini nggak ada isi, ada menunya, ada pernikahan, ada tax-taxnya apa ya gawe nih. Oh, ini harus pakai password misalnya, nomor rekening. Baterai Asus nih mesti apa? Oh, baterai Asus ternyata yang saya beli 2014 pakai habis, diamkan 8 jam, hibernate, cari laptop, jam-jam sekian. Cuma saya ini catatan. Nah, jadi saya cuma sekedar menggunakan. Barangnya itu sudah ada, kita tinggal milih. Saya tinggal ngisi konten, yang seperti saya bilang di awal. Nah, saya nggak bingung mikirnya mau hostingnya gimana, mau bayar per bulannya berapa. Justru ini nih udah lama banget, terakhir saya pakai 2014. Oke, saya nggak bingung-bingung bayar pasti per tahunnya, per bulannya. Nggak ada seperti itu. Karena sekali lagi saya cuma produk hasil jadinya. Tapi WordPress ORG inilah letak developernya lari. Walaupun sama depannya WordPress, beda ujungnya doang. Di sini kita bisa ngapain? Ya ngambil misalnya pengembangan untuk mobile-nya apa, pluginnya apa, temanya apa, dan satu lagi bisa diambil di bahasa Indonesia. Dan yang mesti diambil, yang kita gunakan adalah core-nya si WordPress itu sendiri, yaitu get WordPress. Ya, nanti dia nanya mau nyimpannya di mana. Nah, cari aja di sini, download nih, download 581 yang digunakan. Udah, nanti dia mau minta download seperti ini, ya, dapatlah file zip-nya. Itu cara download WordPress, segampang itu. Jadi filenya itu nanti diinstal, tapi installnya bukan double klik. Installnya berbasis web. Nanti akan kita pelajari. Jadi sementara kalian siapin SAM-nya udah running, habis itu diapain? File yang saya kirim di Telegram group itu mau digunakan. Nah, jadi yang ORG adalah khusus untuk pengembang, yang com adalah khusus pemakai. Jika sudah, sampai ini nggak ada pertanyaan? WordPress.org sekali lagi untuk kita mendapatkan semacam ini template-nya, plugin-nya dan seterusnya. Template itu bisa dibilang themes di sini. Ya, plugin itu yang kita tinggal gambar-gambar kayak tadi. Terus WordPress-nya sendiri, core-nya. Nah, saya mau bilang seperti ini. Kok saya punya domain, tapinya isinya WordPress? Kenapa? Ya ceritanya ini nih milik, memang core-nya milik WordPress, tapi kita custom domain, namanya di domain atmaluhur.oc.id. Nah, sampai ini ada yang mau ditanyain? Jadi core-nya sekali lagi tetap ngambilnya di wordpress.org. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, ini cara downloadnya sudah saya tunjukin. Jadi kalian bisa buka https wordpress.org, atau kalau mau bahasa Indo https id.wordpress.org. Tinggal download aja, nanti dapat file zip. Selesai pembahasannya. Nah, ini tinggal saya demoin nih. Jadi untuk materinya sampai download udah selesai, kita tinggal install. Nah, berikutnya saya tunjukin nih, bener nggak sih kata Bapak tadi install tinggal jadi tadi. Nah, kita buktikan. Harusnya kalian udah ada file ini yang saya bilang dari tadi itu ada di grup. Oke. Kalau sudah gimana? Nah, nanti kalau kalian merasa saya terlalu cepat, boleh nonton video ini. Intinya video ini saya rekam, kalian tinggal tonton nanti di YouTube.
Kalau udah dapat file zip, mesti diapain? Nggak sampai bergiga-giga, 16 mega nih. Kita mesti mengekstraknya terlebih dahulu. Jadi file kompres itu harus kita ekstrak. Kalau udah diekstrak, dia akan terdapat folder WordPress. Folder ini boleh nggak di-rename? Tentunya boleh. Di-rename dengan nama apa? Bebas. Tapi usahakan jangan mengandung spasi. Ya, anti spasi itu di web. Karena dia bakal jadi %20. Nah, bagusnya namain apa? Karena kalian kelompok SI5J dan kemudahan kita koordinasi nanti untuk pembahasan, ada baiknya di-rename dengan SI5J 2122O. 21 itu apa? 2021, 22 itu 2022, O itu gasal. Artinya kelompok SI5J yang ada di 2021, 2022 gasal. Supaya apa juga nggak bentrok dengan kelompok lainnya. Siapa tahu kalian di lab yang sama dengan kelompok A atau kelompok B. Nah, jadi hasil ekstrak yang pertama mesti kalian lakukan adalah di rename. Boleh nggak dengan nama lain? Sekali lagi boleh, nggak ada masalah. Ya, selama kalian bisa ngikutin, tidak masalah. Karena nama folder ini akan berpengaruh saat kita mengakses localhost. Setelah di rename, mesti diapain? Mesti di copy atau di cut dan ditaruh di dalam htdoc. Ini kan saya belum ada nih. Sini. Nah, saya taruh. Mana dia? Nah, ini lagi ngopi nih. Nanti di sini ada A, B, dan ada J-nya. Nah, kayak gini ya. Tunggu aja sampai selesai. Jangan diganggu-gugat. Nanti filenya kurang, justru nggak jalan. Oke, saya ulangi. Nama foldernya apapun sebenarnya bebas. Akan tetapi usahakan jangan mengandung spasi. Nah, ini nih nggak jadi nih, coba backupan saya nih. Ya, kalau kalian lihat ada spasi, aslinya tuh nggak ada spasi semua. Ya, nggak ada spasi. Nah, kenapa? Karena dia sangat berpengaruh nanti. Terutama saat pemanggilannya. Kenapa? Kalau SI5J seperti ini, di dalam htdoc, berarti saya mesti ngetiknya di URL-nya adalah, ya, saya kecilin dulu. Nah, rekamannya tetap aktif nih sampai sekarang, udah 1 jam lebih. Saya ngetik di web browser saya adalah localhost /S5J. Nah, sorry, ini saya pindahin. Akan tetapi karena dia belum selesai, barusan selesai nih, harusnya udah bisa. Ya, kalau belum selesai, ya dia nggak ada tampil seperti ini. Nah, yang pertama, untuk installnya pilih bahasa. Kalau yang suka bahasa Jawa, bisa pilih bahasa Jawa. Bahasa lain. Tapi tanggung sendiri resikonya. Nah, saya gunakan bahasa yang saya ngerti aja. Jadi bahasa Indo. Kalau kalian nanya ke saya, Pak, pilih apa nih, tulisan saya kayak gini ya. Kalian lah yang milih. Misalnya bahasa Korea, saya nggak tahu juga ini tulisan apa ya. Jadi, posisikanlah maksudnya. Nah, saya pilih bahasa Indo, saya redupkan. Cara installnya lumayan gampang intinya. Nggak perlu di double klik ya, cukup ditaruh di dalam htdoc. Setelah itu ngaksesnya berarti localhost sesuai nama folder di htdoc. Nah, jika sudah, kita disuruh nyiapin nama basis data, nama pengguna, dan seterusnya. Klik aja ayo. Nah, di sini bagian pentingnya. Nama basis data. Apa ya nama di basis data kita? Silakan diklik di MySQL admin. Nah, tunggu. Nanti kebukanya localhost php admin. Buat database baru. Supaya gampang, saya akan namain dengan nama DB depannya. Tapi dengan nama aplikasi selanjutnya. Aplikasinya yang SI5J kalian tadi. SI5J. Apa ya lanjutannya tadi ya? Sesuai nama folder ini nih. Nih. Ambil. Jadi untuk database saya ngasih nama db underscore untuk aplikasi. Artinya ini database milik aplikasi ini. Gampang jadinya mikirnya. Oh, database ini milik siapa ya? Milik SI5J2122O. Kalau sudah create, hanya butuh seperti ini. Hanya buat database. Tabelnya apa Pak? Kosong. Biarin. Nanti dia bisa otomatis kayak contoh yang ini nih. WP. Ini kita sama sekali nggak ada hubungannya coding-coding dengan tabelnya di sini.
dia terbuat otomatis nanti. Nah, sama kayak di sini, memang masih kosong. Kalau sudah bagaimana? Ingat, nama database-nya tadi adalah DBSI5J ini. Nah, nama penggunanya udah pasti root, sandinya udah pasti kosong, hostnya lokal host. Juga. Ya, kenapa? Enggak pak. Ada kesalahan teknis tadi pak. Oke. DB nama basis data, DB name, user basis data, root, sandi. Jadi bedain nanti ada yang namanya untuk basis data, ada namanya untuk aplikasi. Nah, di sini user basis datanya adalah root. Nama basis datanya ini passwordnya memang nggak ada. Saya klik kirim. Nah, terus yang mau saya bilang seperti ini. Tadi itu di dalam htdoc saya ada buat copy paste seperti ini ya. Dia ada wp config. Nah, setelah klik IO tadi dia baru terbuat nih. Jam 20.16. Baru aja intinya 11 Oktober 2016. Ini baru terbuat, beda dengan tanggal yang lainnya. Kenapa? Karena saat kita ngeklik tadi yang IO, nah dia udah buat file itu. Nyimpen apa? Nah, nanti ini berguna di saat kita udah mau hosting. File wp config itu akan menyimpan yang pertama DB yang kita isi, root, password kosong yang saya bilang tadi, dan localhost. Nah, jadi kalau udah hosting yang diganti mana bagian mereka ini di wp config-nya. Nanti ini yang berubah sesuai informasi di tempat hosting. Nah, jika udah selesai, judul situsnya apa? Nah, misalnya SI5J mantap banget, misalnya judul situsnya. Bisa diganti nggak? Bisa nanti. Nama penggunanya, untuk memudahkan pembahasan kita, saya isi nama penggunanya admin. Tapi hal yang saya lakukan ini sangat tidak disarankan. Untuk kemudahan kita dalam mempelajari, sementara kita admin. Kenapa jangan seperti ini? Sangat berbahaya. Web kalian pasti jebol dan isinya berganti-ganti. Oke, jadi usahakan jangan admin. Akan tetapi untuk kita belajar nih gampangnya, username-nya admin, passwordnya admin. Kalau sudah, setujui penggunaan sandi lemah, karena memang lemah banget malahan. Emailnya isi email kalian, misalnya saya kelas berat 88. Jadi yang nanya tadi, siapa kelas berat 88 yang ada foto ya, saya lah maksudnya ya. Tapi kan nggak jelas nama kelas berat, ya isi nama kalian. Nah, kemudian ketampakan di mesin cari. Kalau kita halangi, nanti di mesin cari itu nggak muncul web kita. Nah, kita ini mau web kita terkenal. Berarti ini jangan dicentang. Mesin pencari itu yang bagaimana sih? Ya kayak gini nih. Saat kita mengetik sesuatu, misalnya Adri Bayu Atmaja, apa keluarnya? Ada di Facebook ternyata, ada rincian biaya dan seterusnya. Budi Luhur. Nah, Budi Luhur ternyata yang di sini. Apa yang mau saya bilang? Hal itu tergantung settingan ini. Halangi mesin pencari untuk mengindeks, berarti dia nggak tampil di mesin pencari. Berarti kita kalau mau muncul, mau terkenal, jangan dihalangi. Kalau sudah diinstal. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Nah, diinstal kalau udah masuk. Nah, yang mau saya bilang, sampai tahap ini sebenarnya web kita itu udah jadi. Tinggal klik jadi. Terus tabel yang awalnya belum ada, sekarang udah banyak. Ada 12. Oke, kita lanjut. Masa Pak udah jadi? Bener, udah jadi. Nih, kita lihat nih. Kita copy aja alamat ini. Kita paste, buka. Udah, webnya udah jadi. Inilah webnya. Tapi saya bilang, memang webnya apa adanya. Oke, dia udah jadi webnya. Udah, tinggal ngeklik jadi. Nah, tinggal login admin. Admin. Kalau kalian ingat, saya nggak ada sama sekali buat script untuk halaman login ini, tapi login admin, ya dia akan berhasil masuk ke dalam dashboardnya seperti ini. Nah, yang saya bilang tadi dari awal juga, dia hanya sampai pos pengaturan. Tapi kalau kalian lihat di sini nggak ada yang barang-barang begini nih. Persempit menu ada dia. Nah, pos pengaturan sampai ini pengguna peralatan pengaturan.
sama dengan yang baru kita install di sini. Nah, pengaturan persempit menu sama barangnya. Yang nggak ada tuh adalah yang kita buat. Nah, yang kita buat nih nilai lebihnya nanti. Nah, ini webnya sekali lagi udah jadi. Jadi apa yang Bapak bilang tadi gampang. Nah, kayak gini. Kita cukup menyesuaikan temanya. Misalnya saya gantiin ke 2019, saya aktifkan. Saya tekan reload di sini. Udah dia ikut berubah. Saya cukup milih tema yang tersedia, aktifkan, saya reload, udah berubah, dan seterusnya. Intinya kita tinggal pakai aja, barangnya itu tinggal diambil. Nah, inilah demonya yang saya bilang cara nginstalnya. Harusnya nggak susah, kalian pasti bisa menginstal sendiri, tinggal kalian ikuti cara-caranya. Sampai ini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, saya mau nunjukin cara backupnya, karena inilah cara yang perlu kalian gunakan untuk mengumpulkan jawaban kalian nanti. Karena kan pasti ada ujiannya. Nah, ujiannya ngumpulin jawaban. Cara ngumpulin jawabannya gimana? Seperti ini. Jadi kalau kalian udah mulai punya folder, contohnya RecWeb, kelompok kalian adalah SI5J. Kebetulan sekarang ini adalah folder pertemuan 1. Kalian mau nyimpen hasilnya. Hasilnya apa? Nah, berarti kalian copy yang di htdoc itu. Folder kalian kan ini. Inilah yang di copy dari htdoc, taruh di folder untuk backupnya, yaitu folder 1. Tinggal tunggu. Sembari melakukan backup ini jangan diganggu-ganggu ya. Sembari melakukan backup, kalian buka dari sini aja gampangnya, enaknya dari sini. Klik admin, klik export. Nah, pilih custom. Hanya pilih database yang kalian tadi, yaitu DB SI5J. Nggak usah select all tadi. Ini kan select all, hanya pilih satu. Jika sudah, cari tombol Go di paling bawah. Nah, taruh di mana? Taruhlah satu tempat dengan kita nyimpen aplikasinya. Jadi yang dari htdoc tadi namanya aplikasi. Kemudian file database-nya ini ya didapat dari php-admin yang saya klik export. Jadi yang dikumpulin dua macam ini. Tapi dua macam ini selanjutnya kita lakukan kompres seperti ini. Nah, tinggal tunggu aja file zip atau file rar atau file 7zip itu yang kalian kumpulin ke saya. Kenapa? Jadi nggak perlu banyak-banyak kayak gini nih beranak pinak. Nah, cukup dalam bentuk satu file archive, misalnya zip atau rar atau 7zip. Inilah jawaban yang untuk aplikasi dan database-nya. Sampai ini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lewatin. Nah, jadi yang dikumpulin sekali lagi ini mesti tunggu sampai selesai. Jangan sekali-sekali di cancel, kalian lah yang rugi. Nah, jika udah selesai dia nutup nanti seperti ini ya, nutup, udah selesai. Dan ukuran filenya berapa? Segini, 11:3:10. Nah, inilah yang dibilang hasil pertemuan 1 atau bahan pertemuan 2. Seperti di awal saya bilang tadi, apa yang kita lakukan di pertemuan ini akan digunakan di pertemuan selanjutnya. Jadi ini akan saya kirim di Telegram kalian. Nah, di grup ini tinggal kalian gunakan nanti. Ya, Pak, saya belum ada SAM yang males download. Bisa nggak saya menggunakan yang Bapak? Jawabannya bisa. Perlu diapain? Kalau kalian bilang, Pak, saya belum ada, saya mau lanjutin menggunakan yang Bapak. Berarti kalian kan dapat filenya file ini. Langkah kebalikan. Berarti kalian ekstrak. Dapatlah dua folder kayak gini. Dua folder. Satu folder, satu file database. Karena file ini kan isinya folder dan database. Berarti foldernya ini karena aplikasi WordPress, ini ditaruh di dalam htdoc. File SQL-nya berarti tadi kan diekspor. Berarti kali ini diimport. Kebalikannya seperti itu. Nah, selesai.
Nanti kalian punya apa yang saya punya di sini. Persis ya. Kalian punya apa yang saya punya di sini. Persis. Itu caranya. Itulah yang namanya merestore. Seperti yang saya bilang, di sini ada namanya export backup tadi, sama database diekspor. Aplikasi dari HTDoc di backup. Cukup dipindahin atau di copy ke tempat lain. Import itu merestore database, restore aplikasi, berarti naruh di dalam HTDoc. Udah selesai. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau kalian mau sama dengan yang saya, yaitu yang saya bahas hari ini, berarti di laptop kalian tinggal kalian download file zip ini, tinggal kalian ekstrak. Habis diekstrak mesti diapain? Foldernya ditaruh di dalam HTDoc kalian. File SQL ini mesti kalian import. Udah selesai. Akses dengan localhost SI5J 2021-2022 genap gasal. Udah selesai. Sampai ini ada pertanyaan? Bengong Pak, pertanyaan sih nggak ada, bengong paling. Bengong tuh karena belum nyoba kan? Apa? Enggak? Oh, Pak, Pak. Iya, pastikan nyoba aja intinya. Kalau nggak nyoba nggak tahu, tetap akan menjadi bengong. Ya, karena ini nih bener-bener dasarnya. Kalau nggak dicoba nggak akan tahu. Oke? Pak, Dicoba ya. gimana digunakan foto? Pakai dipakai untuk banyak workplace, Pak. Banyak sebenarnya. Jadi yang saya pelapen tadi, yang ini, saya menggunakan email kelas berat sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat saat saya login nih, nah nih kalian lihat ya, ini kan localhost SI5J. Kapan-kapan saya nggak naruh foto kayak gini ya nggak? Ini foto saya di kelas berat itu. Nggak ada kan tadi saya ngupload, dia langsung sinkron di data dia. Jadi kalian kalau mau ada yang seperti ini, ya profil kalian artinya daftar di kelas berat, daftar di wordpress.com dulu dengan email kalian, nanti dia tinggal sinkron, nggak ada batasannya. Oke, tidak ada batasan. Email itu digunakan berapa web, mau email itu kalian gunakan sebagai admin semua di beberapa web yang pernah kalian bikin juga nggak masalah. Udah? Ada lagi pertanyaan? Intinya cukup nyoba aja. Kalau nggak nyoba nggak tahu. Yang lain? Diam-diam ini berarti nggak ada. Kalau nggak ada, pembahasan kita udah selesai nih berarti nih. Apa ini, Pak? Izin nanya. Pak, Iya, kenapa? ini kan udah nyoba, Pak. Udah dipindahin ke HTDoc juga untuk file yang pertama tadi. Yang Kamu dapat dari Telegram. Yang saya terakhir. Enggak yang pertama, Pak. Yang masih zip tadi. Gini, kamu coba mode share screen ya. Saya hentikan presentasi, kamu yang share screen sekarang. Kita lihat, kita coba bahas. Oke? Oke, Pak. Nah, silakan. Bentar. Kalau udah kita selesaikan. Nah, silakan. Absen Pak. Absen. Ari belum tahu cara absen juga ya? Astaga, Ari. Ari, silakan tanya ke Zio Vanka ini ya. Udah dari tadi saya jelasin absen. Silakan tunjukin si Andri. Udah kan, Pak? Iya, mana? Ini kan udah ini ya. Ya, udah di ditaruh di HTDoc. Benar. Terus? Terus kan udah aktif juga nih. Ya, klik admin. Klik Terus kan admin. ini nggak sih? Itu masih WordPress tuh. Coba back lagi ke Windows Explorer. Ke yang mana, Pak? Ari Suaradi. Nah, ke folder Explorer ya, file Explorer. File Explorer. Iya, coba buka folder itu. Ini. Iya. Itu kan masih ada WordPress-nya. Buka, ambil Yang mana, Pak? ambil isinya, Ctrl A, Ini. Oh. Ctrl X, udah. Keluarin X, bener lah, Ctrl X bener. Taruh di back lagi, back. Di sini. Iya, di paste.
Udah, akses lagi sekarang di ya, akses download. Udah sih tinggal milih bahasa nanti. Oh, abis ini baru ngikutin yang tadi kan, Pak? Iya, nanti tutorialnya akan saya upload ke YouTube. Yang pasti sih habis ngerekamnya saya perlu ngerender, habis ngerender baru saya upload. Oke, Pak. Oke. Mana coba lihat tampilan kamu. Udah berubah belum? Belum. Intinya sama kamu intinya tinggal ngelanjutin aja lah ya. Masalahnya karena folder WordPress-nya belum kamu rename. Tapi masih gini. Apa tuh tulisannya tuh? Critical kata dia, admin. Coba akses ulang lagi. Versi WordPress kamu ini berapa? Versi WordPress, versi SAM-nya. Tidak kompatibel. Sama, ya sama. Diakses ulang aja. WP admin, enter. Ya, intinya dicoba lagi aja itu. Biasanya karena terlalu lama, udah bisa kan? Karena dia kelamaan load-nya itu. Yang lain, kira-kira ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri. Sementara aman, nanti kita Oke, coba. bagus. Pulang Pak. Hah? Pulang? Ya Pak, pulang Pak. Bukannya udah di rumah masing-masing. Yang lain aman ya berarti ya? Gak ada pertanyaan lagi? Ya kalau gak ada, berarti Pak. iya, Moza mau nanya? Enggak. Berarti kalau nggak ada, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Selamat malam dan salam budi luhur. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ingat untuk GitHub silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di grupnya agar teman kalian pun tahu yang apa kalian tanya jawabannya gitu ya. Untuk mendapat untuk mendapat nilai A sebenarnya gampang banget. Ya tinggal kalian mau apa enggak aja. Kalau rajin, ya, kalau kawal lah istilahnya bisa. Nah itu aja pesan saya. Intinya semangat belajar, rajin-rajin. Oke, udah ya, saya akhiri ya. Semoga sukses, selamat malam, salam budi luhur. Saya izin mengakhiri. Terima kasih anak-anak, selamat malam. 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 Ya.